So selamat datang semua. Terima kasih buat stay on-nya dalam talk show yang kali ini. Pak Jeffrey kemarin memberikan sharing bahan ini ke saya, saling menopang saat diterjang. So kali ini ada dua narasumber yang akan menjadi narasumber kita, keluarga Pak Anwar dan Cilinda, dan juga keluarga Aditya dan Cindy. So saya biar cut short, nggak banyak inilah ya basa-basi. Langsung kasih kesempatan untuk memperkenalkan keluarga masing-masing. Mungkin saya persilakan keluarga Pak Anwar dulu ya. Ya, selamat sore semuanya. Saya Anwar, istri saya Linda. Yang udah dikenal semua lah mungkin ya. Nah, kami jemaat di GBB udah lama sekali ya, mungkin dari tahun 99 atau 98 lah, karena kami datang di tahun 98. Nah, waktu itu anak-anak masih kecil, sekarang udah dewasa. Anak dua, yang satu perempuan, yang satu laki, satu namanya Melina dan Winato. Dan pada saat ini kami ada di Singapura. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Anwar. Sorry Pak Anwar, kalau boleh nanya sedikit satu aja. Sudah berapa lama menikah Pak Anwar? 33 tahun sudah. Oke, thank you Pak Anwar. Yuk, ya silakan keluarga Aditya sama Cindy. Oke, sore semua. Jadi ya, nama saya Adit, istri Cindy. Kita ketemu di GPBB. Saya sendiri sudah di GPBB dari tahun 98. Cindy dari tahun 2003. Ya. Jadi ya kita bertemu dari ya pelayanan bersama bagi pemuda-pemudi ya sampai ya menikah. Jadi kita menikah sudah 14 tahun. Anak dua, semua dua-duanya masih primary, dua cewek. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih juga buat benar-benar kesediaannya kali ini menjadi narasumber buat Komisi Keluarga. Terus kita mau buka dengan doa ya. Saya mau minta Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey, boleh ya Pak? Kita doa ya. Bapak di surga, terima kasih dalam pertemuan kami dengan rupa talk show ini. Kami memohon anugerah Tuhan juga, supaya apa yang kami sharingkan, kami sampaikan, itu menjadi bahan yang baik buat setiap orang yang mendengarkan talk show ini. Memberkati Pak Anwar dan Cilinda, memberkati untuk Adit dan Cindy, juga tolong hamba-Mu, ingat dengan saya yang akan menolong dengan pertanyaan-pertanyaan. Kami serahkan pertemuan kami ini, mohon Tuhan bekerja, mohon Tuhan menolong. Kami serahkan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Oke, saya akan share bahan kali ini. Bahannya Pak Jeffrey share ke saya kemarin ini dengan tema saling menopang saat diterjang. Sorry, saya mau share screen-nya. Udah ya? Oh, udah share ya, sorry. Oke, yang pertama akan fondasi dari theological dulu ya. Pak Jeffrey, boleh ya Pak Jeffrey? Ya. Jadi saya akan kutipkan dua bagian Alkitab ya tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen itu harusnya saling menopang. Kalau orang Kristen saja harusnya saling menopang, apalagi kita pasangan suami istri. Itu ya logikanya ya. Yang pertama dari Pengkhotbah 4 ayat 11 sampai 12 saya akan bacakan. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi ini gambaran-gambaran yang memperlihatkan bersama itu lebih baik daripada seorang diri, bekerja sama apalagi pasangan itu jauh lebih baik daripada sendiri, apalagi kalau misalnya bermusuhan gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentang masalah tidur. Saya pernah ke daerah Timur Tengah ya, jadi
pernah juga mengalami betapa dinginnya. Nah, salah satu bagaimana kita menghangatkan adalah dengan berdekatan. Dan ini sebagai suami istri tentu saja dimungkinkan. Makanya ketika dikatakan bagaimana kalau orang berdua tidur itu bisa jadi saling memanaskan. Itu maksudnya. Ya, kalau seorang diri kan nggak saling menghangatkan. Jadi kita bisa melihat juga ayat 11 ini, kita melihat memang settingnya adalah kemungkinan besar adalah pasangan suami istri. Dengan bersama akan saling menghangatkan. Berarti menguatkan, berarti saling mendukung, berarti saling mengembangkan. Di ayat ke-12 itu adalah tentang tali, ya, 3 tidak mudah diputuskan daripada 1, tentu saja. Kemudian 2 orang akan lebih bisa bertahan daripada 1 orang, dan seterusnya. Ya, itu dari Perjanjian Lama. Satu lagi di dalam ayat yang berikut dari Galatia, silakan di slide-nya. Dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukan saja itu penting untuk saling mendukung, karena akan saling menumbuhkan, tadi gambarnya saling memanaskan, tetapi disebutkan dalam Galatia, itu memenuhi hukum Kristus. Saling menanggung, saling mengasihi, saling memperhatikan. Ini kan umum ya di jemaat Galatia. Tetapi apalagi kalau sudah dipersatukan di dalam pernikahan. Berarti kalau kita mengasihi pasangan kita, kita menolong dia, kita memperhatikan dia, kita menanggung beban dia, itu berarti sudah memenuhi hukum Kristus. Jadi saya rasa 2 bagian Alkitab sini mewakili semua bagian Alkitab yang mengatakan pasangan suami istri mestinya bekerja sama dan saling mendukung, saling menopang. Apalagi kalau kesulitan. Itu mungkin singkat ya dasar Alkitab yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Waktu Pak Jeffrey share bahan ini ke saya terus terang berterima kasih sekali saya diberi kesempatan boleh membagikan apa yang menjadi penemuan saya, finding saya di dalam pelayanan saya beberapa tahun belakangan ini dalam bidang counseling. Yang pertama mungkin ini cuma saya pikir karena ini penting aja, seperti Pak Jeffrey juga bilang, paradigm ini ya semua kita saya pikir sedikit banyak mungkin sudah tahu. Tapi yang lebih penting lagi saya pikir ini, common roots of crisis. Jadi di dalam sesi-sesi saya, ini genuine and honest findings yang saya terus terang grateful sekali saya bisa bagikan saat ini. Banyak klien saya, ya temanya dalam konflik yang mereka hadapi di dalam rumah tangga mereka, banyak sekali timnya ini. Self-centeredness, yaitu me instead of we. Dan kebanyakan itu di dalam decision making. Memang ya, pool klien saya itu semua wanita, karena memang saya fokusnya untuk gender itu. Tapi tanpa ada maksud sama sekali nggak balance antara gender ya. Ini hanya findings, jadi maksudnya tema-temanya lah ya. Banyak sekali dalam decision making itu yang mungkin lupa mengikutkan spouse ke dalam keputusan-keputusan. Saya pun kalau saya reflect ya, saya bisa resonate dengan klien-klien saya. Apalagi kalau saya menengok di masa-masa awal pernikahan saya. Saya pikir suami saya ada banyak lupa memasukkan saya di dalam dia mengambil keputusan. Tapi kalau saya refleksi lebih dalam, saya pun mungkin ada lupa memasukkan suami saya di dalam saya mengambil keputusan. Saat ini pun bukan berarti saya dan suami saya ya Yonatan sudah free dari self-centeredness ini. Masih ada saat-saat di mana kami berdua lupa, masih memikirkan diri kita sendiri. Tapi saya bersyukur seperti Pak Theo, Pak Jeffrey selalu mengingatkan di dalam sermon ya, kenapa ke gereja atau kenapa mengikuti acara-acara gereja. Seperti saat ini pun, saat saya mempersiapkan bahan ini pun, saya teringatkan lagi gitu ya. Untuk saya sendiri mungkin saya lebih terfokus pada ministry, sehingga saya sering lupa mungkin dengan fokus utama saya
terhadap tanggung jawab saya buat keluarga dan suami saya. Yang kedua, irresponsibility. Saya pikir ini very very common, share of load of marriage task di dalam rumah tangga, work, money, dan mungkin yang lebih ini lagi, saya pikir yang lebih common lagi tentang control, domination. Mungkin saya boleh menggunakan kata ini ya, oppress, feeling tertekan. Ini saya banyak temui di dalam sesi-sesi counseling saya. Mungkin ada yang saya pikir saya pun tidak menyadari gitu ya, di dalam diri kita ada hal-hal seperti ini yang keluar di dalam behavior atau kata-kata yang nggak sengaja gitu ya. Loss of love and intimacy, saya pikir saya sudah cover ini pernah sebelumnya, dan itu dari internal. Dari eksternal itu salah satunya yang saya lihat ada unable to handle problem of life or marriage, contohnya mental health situation yang misalnya ada di entah di anak atau di spouse yang justru membuat stres di dalam dinamika keluarga, dan ini bisa menimbulkan konflik atau major konflik, atau kita bisa menggunakan kata crisis gitu ya. Saya mau share satu case dari klien saya, tapi so far saya belum mendapat konsen dari klien saya. So saya mulai dari diri saya kalau gitu ya. 12 tahun yang lalu saya kehilangan ayah saya, papi saya. Papi saya itu pilar yang besar di dalam keluarga saya. Jadi kehilangan besar. Kehilangan ini bukan saja mengguncang saya, tapi mengguncang seluruh keluarga saya, mami saya dan cici-cici saya. Dalam hitungan bulan, saya fell into depression waktu 12 tahun yang lalu itu. Nah, mungkin depression sendiri Bapak Ibu lebih bisa familiar lah ya mengenai depression ya. Dampaknya tentu pada interaksi saya sehari-hari, waktu saya bekerja, dengan kolik saya, dengan bos saya, dengan pekerjaan saya, dan tentunya juga dengan orang yang terdekat saya di rumah, suami saya, Yonatan. Yonatan dengan karakternya dia ya, pendiam, tetap seperti sedia kala, selalu mencoba mendengarkan keluh kesah saya. Nah, tapi gradually dalam hitungan kurun waktu bulanan, ya, depression saya yang tadinya mild berubah menjadi severe, dan saya mulai menghadapi banyak challenges to the extent that I have difficulty taking care of myself. Ya, nah di situ justru saya tentu saat saya mengalami itu saya nggak sadar saya ada depresi. Saat itu, what happened? Yonatan yang dengan orangnya pendiam took care our household, and not just that, dia took care saya dan dia took care himself. Saya tidak menyadari bahwa saya mengalami depresi sampai satu saat, satu malam ini begitu menjadi malam yang spesial, menjadi pengingat buat saya selalu. Ya, bahkan Yonatan nggak ingat ini, saya yang ingat. Biasanya saya tiap malam, tengah malam saya terbangun, gelisah, dan tiba-tiba menangis. All this time dalam kurun waktu yang lama. Malam itu spesial karena Yonatan ikut bangun, dan dia mengatakan 3 hal ini kepada saya. First, I don't know what's going on with you. Dia bilang itu ke saya. Kedua, I don't know how to help you. Dia bilang begitu ke saya. Dan yang ketiga, dia bilang, I felt really helpless as a husband, not knowing how to help you. Mungkin inti saya share ini adalah saat itulah saya mulai menyadari ada sesuatu di dalam diri saya yang causing, yang impacting spouse saya, Yonatan, suami saya. Sebelumnya saya nggak nyadar bahwa apa yang ada di dalam diri saya impacting so much, membawa banyak dampak directly terhadap spouse saya. Karena saat itu, mulai hari itu, Yonatan, saya bisa lihat Yonatan
vulnerable seperti itu. Yonatan very rare even bisa seperti itu. He is even having difficulties of being aware of his own emotions. Dan itu menyadarkan saya something is causing him so much karena di dalam diri saya. So I seek help after that. Dan Yonatan being a very loving husband, nemenin saya, bukan cuma nemenin saya, tapi dia pun ikut counseling. Jadi kita counselingnya sendiri-sendiri sama bersama juga secara couple. Karena saya tidak menyadari bahwa the depression that I had in me causing him, impacting him, dan mungkin he was starting to have the depression itself karena saya. Karena depression yang I had. So having that, saya refleksi, karena semua ini saya refleksi, bahkan di saat saya tidak ada solusi, bahkan di saat dalam keluarga saya saat itu tidak ada solusi, saya bersyukur kita berani untuk mencari help. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu secara teologi saya menyadari Tuhan yang menopang kami berdua ya, Tuhan yang menopang kami berdua. Tapi saat menjalannya itu, saya rasa yang saya lihat, Yonatan yang menopang saya. Yonatan yang carry saya. Saya bahkan tidak bisa carry diri saya sendiri at that point. Ya, so saya mau tutup dengan itu dari saya, dan saya yakin sekali akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita semua pelajari bersama, ada insight dari sharing dua keluarga berikutnya. Ya, so itu Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih ya untuk sharing dari Inge. Saya juga baru pertama kali mendengar sharing semacam itu. Saya menghargai. Itu adalah membuka diri semacam itu tentang masa lampau. Itu kadang-kadang tidak mudah ya, karena itu kan hal yang mungkin bisa tidak nyaman dan seterusnya. Tetapi yang kita lihat di sini, Inge sedang berusaha menyampaikan di saat dia memang malah tidak bisa menolong dirinya sendiri, ada Yonatan sebagai suami yang mengasihi, terus berusaha, bahkan ketika mengakui tidak mampu, tidak bisa, atau bingung apa yang bisa dibantukan, makanya mencari pertolongan. Ya, itu menunjukkan bagi Inge secara personal, itulah bentuk kasih, bentuk support, bentuk topangan yang terbesar, apalagi benar-benar itu di masa yang Inge paling terpuruk. Saya rasa itu sangat bagus sekali ya mengawali sharing kita. Nah, kalau begitu kita lanjutkan dengan kedua narasumber ya. Kalau boleh di-sharingkan Pak Anwar dengan Cilinda atau Adit dengan Cindy, di momen semacam apa ya masing-masing ini merasakan biasanya paling membutuhkan dukungan ya. Silakan. Oke, selamat sore. Ya, saya mulai dulu ya Pak Adit ya. Ya, silakan. Jadi kalau krisis selama hidup mungkin buat saya itulah biasa mungkin masalah pekerjaan ya. Terutama kita ini ya pasti soal yang paling kritis ya mungkin keuangan yang paling sering kita alami gitu. Jadi biasa tidak terasa problem-problem seperti dalam pekerjaan itu terbawa terus sampai di rumah, akhirnya campur aduk dengan urusan keluarga. Jadi itu poin memang kita sendiri nggak sadar gitu. Ya mungkin kita juga tahu bahwa pekerjaan itu sebenarnya nggak boleh dicampur adukan. Tapi masalahnya susah gitu. Karena kita sendiri mungkin udah nggak sadar terbawa semua itu. Tapi sebelumnya kita juga banyak punya prinsip lah. Jadi yang kita alami, kita kan banyak mengalami banyak persoalan. Jadi sehingga setiap ada persoalan, saya tuh sering share juga kepada istri dan anak-anak. Tapi emosi juga kadang terbawa juga gitu. Jadi rasa gampang sekali emosinya itu kalau ada pemicu yang kecil aja, atau mungkin juga ada sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu, itu juga bisa memicu gitu. Dan saya bersyukur ya dalam keluarga itu kadang mereka mau mengerti gitu. Sekarang merasakan bahwa ya saya lagi punya masalah, jadi semua mungkin harus berkorban gitu. Nah, dengan berjalankan krisis ini dan saya melihat bahwa bisa dihadapi, yaitu keluarga itu mengerti gitu.
Jadi pada saat mereka mengerti, saya rasa saya juga bisa secara otomatis juga nggak sadar kenapa bisa berubah gitu, bahwa apa yang saya alami, yang saya lakukan itu nggak benar gitu. Padahal mereka nggak komentar atau nggak menasehati atau nggak gitu, sama sekali nggak. Jadi karena persoalan itu mereka mau berkorban, jadi mungkin menerima, akhirnya itu membuat saya lebih sadar gitu. Nah, ini mungkin suatu anugerah dari Tuhan lah. Saya rasa kalau krisis itu biasa begitu. Nah, sampai pada akhirnya kita bisa mengeluarkan krisis itu. Jadi kalau kita punya persoalan, kita semua keluarkan gitu. Mungkin waktu sekolah, anak-anak waktu sekolah juga begitu. Mereka ada problem di dalam pelajaran apa, mereka ngomong gitu. Jadi kita juga di situ belajar berdoa bersama-sama. Nah, jadi dengan waktu itu, jadi ada masalah, intinya kalau ada masalah, ya mungkin ya harus ada korban lah. Jadi menyerah gitu ya. Nggak perlu dipinterin, oh lu ada begini, harusnya cara keluarnya begini. Nah, itu mungkin akan jadi masalah lebih besar lagi. Saya rasa ya itulah krisis yang kita alami sehingga bisa kita selesaikan. Terima kasih. Kalau saya nangkep, jadi intinya biasanya masalah keuangan atau masalah pekerjaan yang jadi masalah buat Pak Anwar gitu ya. Ya. Itu seringkali kebawa ke rumah, tetapi puji Tuhan, istri dan anak-anak itu kalau nge-sense bahwa Pak Anwar ini sedang ada masalah di kerjaan, ya maka mereka mengalah dalam pengertian ya dibiarin dulu mungkin gitu ya, tidak dijawabin, tidak dibantah, artinya belajar bersabar. Nah dengan begitu saya nangkap tadi malah pelan-pelan yang jadi berubah begitu ya? Iya betul Pak. Lebih mengontrol diri untuk bawa masalah ke rumah begitu ya? Iya. Oke, gitu. Silakan Adit atau Cindy mensiringkan. Oke, mungkin sebelum kita ngomong tentang apa dan kapan, kalau buat kita memang mungkin ya buat background-nya bahwa tiap keluarga kita punya kadar yang berbeda yang dianugerahkan Tuhan, gimana kita, berapa besar krisis yang kita hadapkan, dan kita juga merasa bahwa tiap krisis buat tiap keluarga kan mungkin beda-beda gitu kan, relatif in terms of the size and the significance of it. Jadi ya kadang-kadang kita juga belajar alangkah baiknya kalau memang sebelum krisis kita bisa saling menopang gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin apa dan kapan, mungkin apanya dulu. Biasanya waktu kapannya itu pernikahan kita yang 5 tahun yang pertama itu, yang awal itu emang berat kadang-kadang gitu kan. Kita masih adjustment dari habit, dari preference, dari cara komunikasi. Dan kita kalau menikah kan memang di Asia konteksnya kita menikah dengan keluarga besar gitu kan, keluarga extension. Jadi bagaimana kita menjaga relasi dan sebagainya itu yang biasanya bisa jadi menimbulkan percikan-percikan api lah gitu kan. Apalagi dulu juga masih emosian dan sebagainya. Apalagi kita dari pacaran pun kita udah LDR gitu kan. Jadi kita waktu LDR itu pacaran, kita dari memutuskan untuk menikah itu kan cukup cepat juga, sekitar mungkin 9 bulan 12 bulan gitu. Jadi banyak yang kita nggak tahu, dan kita ternyata waktu ketemu saling waktu mempersiapkan, ternyata memang kita dari keluarga yang berbeda, dari yang habit dan cara komunikasi dan sebagainya. Jadi ya itu yang menjadi micu. Apalagi aku misalnya cara habitku cuek, terus cara ngomongnya belak-belakan, ya mungkin belum bisa diterima gitu kan dengan cara gayaku di rumah misalnya. Ya itu sih. Jadi kalau dari sisi saya, Cindy mau menambahkan? Ya mungkin itu ya, prinsip juga yang berbeda. Yang paling dirasakan tuh krisis tuh yang pas 5 tahun pertama itu seperti yang Adit bilang. Terus kemudian kalau buat aku komunikasi, karena dari kultur keluarga itu kan upbringing-nya beda ya. Buat aku tuh komunikasi itu penting gitu ya, cara penyampaian. Dan mungkin kalau buat orang lain kayak krisis, kalau aku sama Adit tuh nada komunikasi itu tuh sangat penting gitu buat aku. Mungkin buat orang lain cuman kayak komunikasi aja mungkin kayaknya ya udah santai aja, kayak Adit kan orangnya cuek gitu. Kalau aku
dengan nada cara dia berbicara, cara dia mengemukakan itu juga bisa menjadi satu kayak krisis gitu ya. Jadi kayak perbedaan itu buat Adit prinsip, buat aku adalah cara menyampaikan gitu loh. Ya itu sih. Oke, jadi mungkin dua hal ya kelihatannya tadi yang dia ungkapkan. Pertama, 5 tahun pertama itu karena masih adjustment, gitu ya. Itu yang banyak jadi masalah dan kadang-kadang jadi krisis. Yang kedua, kalau yang disampaikan oleh Cindy adalah masalah komunikasi ya, cara berkomunikasi kadang-kadang bisa tidak smooth begitu ya, sehingga bisa menimbulkan masalah lebih lanjut. Oke, nah kalau kita mulai dari Adit dan Cindy dulu ya. Ketika mengalami hal itu ya di masa transisi, masa adjustment itu, apa yang akhirnya bisa membuat hal-hal kritikal itu jadi lebih lunak dan bahkan mungkin soft begitu. Misalnya bisa ambil contoh yang tadi Cindy sebutkan, masalah cara berkomunikasi ataupun hal yang lainnya, silakan bisa disiringkan. Mungkin kalau dari komunikasi ya kalau lagi berantem biasanya ya kan ya kamu juga cewek kali ya, kita kalau saya maklumin bukannya prejudis, tapi ya kan biasanya nyerocos. Pada saat nyerocos ya saya biasanya diem gitu. Kalau emang nggak ada hal prinsip yang dikatakan, saya akan diem aja gitu sampai selesai. Kalau udah selesai ya baru kita bahas, atau ya masih didiemin biasanya begitu kan. Nah, kalau masih diemin berapa lama biasanya ya saya coba udah beres terus mulai aja ngomong kecil-kecil lah, biasanya kecil-kecil hal basa-basi sampai akhirnya bisa ngomong gitu. Jadi itu sih yang paling biasa dilakukan. Didiamkan dulu ya, dibiarkan ngomong, didiamkan dulu. Mungkin Cindy-nya puas ngomong, menyampaikan unek-unek pikirannya. Kemudian di waktu yang pas ya, setelah waktu jeda atau diam itu kemudian diajak ngomong baik-baik begitu kira-kira ya. Ya. Kalau Pak Anwar dengan Cilinda tadi bagaimana tuh? Kalau secara mungkin bisa supaya dapat gambaran, bisa diceritakan agak detail atau lebih detailnya tadi proses dari bawa masalah ke rumah sampai bisa cooling down sampai bisa jadi malah Pak Anwar berubah, itu ada hal bagaimana Pak? Jadi kalau misalkan problem itu biasanya kalau udah ribut itu kan udah nggak tahu poinnya mau kemana gitu. Jadi udah bercabang kemana-mana gitu. Nah dengan itu saya juga sadar bahwa ya kita harus berhenti sejenak gitu. Ya biasa kita ambil momen ya berdoa aja dulu. Karena kalau itu diteruskan nggak ketemu, nggak tahu nanti dibicaranya udah kemana-mana. Jadi udah bercabang kemana-mana, biasanya kita berhenti dulu sebentar, kita doa. Nah dengan cara begini akhirnya kita bisa mengeluarkan masalah itu dari diri kita. Jadi problem yang kita alami, kita nggak nanggung sendiri, kita keluarin gitu. Jadi problem itu dikeluarkan dari diri kita. Nah setelah itu baru kita bicarakan, mungkin dari itu lebih objektif gitu ya. Jadi udah nggak kemana-mana gitu. Jadi pribadi kita di situ sudah nggak terikut gitu loh. Saya rasa itu yang saya melihat bisa beres masalah itu. Jadi kita berhenti sejenak, kita doa, nah masalah itu kita keluarin. Jadi kita secara pribadi sudah tidak menyakitkan lagi gitu. Karena kalau masih masalah itu di diri kita, wah nggak enak nanti itu jadinya. Saya rasa begitu Pak. Sorry Pak, tadi mau tanya, waktu dibilang ada berhenti dulu sejenak dan salah satu bentuknya itu berdoa bersama atau doa sendiri-sendiri dulu? Pak Anwarnya bersama Pak. Jadi kita nggak usah bahas. Jadi itu maksudnya berhenti sejenak itu bukan karena selesai, tapi ya break dulu lah sebentar. Jadi nggak perlu dibicarakan lagi. Jadi sama berdua mungkin cooling down dulu, berdoa dulu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Jadi dua-dua ya sepakat dulu. Nah, setelah itu baru masalah itu dikeluarkan dari diri kita masing-masing. Jadi sehingga waktu kita bahas masalah itu sudah nggak menyinggung pribadi kita lagi. Jadi masalah itu yang kita bereskan. Begitu, Pak. Oke, jadi maksudnya Pak Anwar mengeluarkan diri sendiri dari masalah itu artinya sudah nggak bawa ego tadi ya. Kalau tadi betul, Pak. Itu me itu udah nggak lagi. Kita coba ya. Jadi gitu ya. Jadi waktu menyelesaikan itu kan nggak tersinggung dengan pribadi kita lagi gitu loh. Nah, jadi itu yang kita terapkan. Nah,
dari sanalah kita akhirnya belajar, oh ya sebenarnya yang paling jahat mungkin ya saya gitu loh, paling asal semau gue gitu. Ini akhirnya terkoreksi kita secara otomatis gitu. Ya, terima kasih. Thank you, Pak. Nah ini kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya kalau Cindy lagi ngeluarin unek-unek, Adit bisa sudah membiasakan diri, melatih diri cooling down. Pokoknya diam aja dulu, jangan direspon, dengerin aja dulu, gitu ya. Nanti baru waktu yang lebih tepat ngomong baik-baik. Pak Anwar juga sama, ya kelihatannya keluarga Cilinda khususnya bisa nahan diri, udah biarin aja Pak Anwar dulu itu. Nah, tetapi kan kemungkinan saya duga ada masa di mana dua-duanya ini mie-nya lagi kenceng gitu ya. Saya nih lagi merasa tersakiti, saya merasa tidak diperhatikan, saya merasa tidak nyaman. Jadi dua-duanya lagi butuh perhatian lah. Pernahkah mengalami hal semacam itu? Dan kalau dua-duanya semacam itu, bagaimana terjadinya begitu ya? Silakan. Mau Pak Anwar dulu atau Adit dulu? Jadi ya seperti itu Pak. Jadi berdasarkan dari waktu kita lihat, ya akhirnya yaitu kita harus ambil kesempatan kita break dulu itu Pak. Jalan, ya mungkin kita keluar dulu makan, nggak usah bahas dulu lah. Karena makan itu kan bisa bisa ya mungkin suatu pelarian, tapi bisa membuat kita hubungan balik lagi gitu. Ya tapi kan problem itu kan harus di stop, nggak bisa setiap masalah makan. Nanti akhirnya nggak bisa lagi, nanti makannya harus lebih hebat lagi supaya bisa solve. Jadi breaknya itu untuk sementara saja. Nah akhirnya kita waktu makan bicara, ini kita keluarin masalah itu. Nah jadi dengan cara begini saya rasa menolong banyak lah, bisa menolong banyak. Nah udah itu kita juga percaya bahwa dengan berdoa lebih dari 2 atau 3 orang Tuhan pasti hadir. Dan dia pasti mau, karena kita kan semua orang itu kan pasti ada kelemahannya, ada kejelekannya lah. Dan saat itu kita juga dengan berdoa bersama kita juga tahu diri kita ini sebenarnya juga banyak kekurangannya gitu. Terima kasih. Kuncinya 2 kalau saya tangkap dari Pak Anwar tadi ya, sharing beberapa sesi ini. 1, cooling down ya. Kemudian salah satu bentuknya diajak dulu melakukan sesuatu yang tidak membicarakan masalah itu, misalnya makan. Kemudian mendoakan bersama ya. Pengalaman Pak Anwar dengan Cilinda itu menolong ketika ngomongin lagi keluar dari diri sendiri, ngomongnya lebih nyambung dan bisa solve ya. Oke. Ya. Thank you. Kalau Adit, Cindy gimana? Ada momen dua-duanya nih lagi wah gitu. Kalau dari aku sih kalau misalnya udah kayak lagi emosi gitu, jadi biasanya aku tuh ya diam gitu ya. Cenderung memang ya Adit diam ya aku diam gitu. Terus kan ya seperti Adit bilang kayaknya basa-basi gitu ya. Ya itu memang udah sangat terlihat lah, obvious gitu. Terus kita juga berdua basically ya sama gitu. Kita tuh sukanya ya makan gitu ya, mencoba sesuatu hal-hal yang baru makan. Jadi keluar. Nah kalau keluar itu aku orangnya juga nggak terlalu yang memikirkan, oh iya gue tuh habis kayak nyerocos gitu sama Adit gitu ya. Jadi nggak terlalu yang ini, walaupun mungkin dalam hati tuh pas lagi ngediemin itu juga ada refleksi diri, oh iya kayaknya gue salah nih gitu loh. Harusnya aku nggak begitu. Terus ya berdoa sendiri. Tapi ketika kita keluar makan, ya kadang Aditnya juga udah dia makan ya dia juga lupa gitu ya apa yang maksudnya yang kita jadi ributin kayak nggak jelas gitu. Terus kita juga jadi yang lebih ya udah asik-asik aja gitu. Jadi kita melupakan sebenarnya tuh kemarin tuh mungkin kita habis nggak enak gitu. Tapi ada masanya ya di tengah-tengah makan tuh aku juga suka ngomong gitu, aduh harusnya kita nggak kayak gitu ya, gitu ngapain sih gitu ya. Tapi setelah itu biasanya sih berdoa masing-masing ya. Terus ya hope kita berdua kayak refleksi gitu, evaluasi diri pas lagi makan itu ya. Kita belajar untuk berubah gitu, untuk saling memperbaiki. Ya itu aja sih. Itu momennya biasanya tuh ya sama kali ya sama Om Anwar. Karena kita Adit tuh juga demennya makan, jadi ya udah ya asik-asik aja gitu. Jadi malahan kayaknya lupa, tapi dibahas dengan cara yang mungkin lebih komunikasinya lebih santai gitu. Adit mau nambahkan? Ya biasanya memang begitu sih. Jadi kalau
pas dua-duanya capek gitu kan. Cindy capek waktu itu mungkin di rumah lagi ngurus anak-anak waktu masih kecil, kita lagi capek di kantor, lagi masa di kantor. Tapi biasanya memang zaman-zaman itu juga saya juga belajar gitu loh. Kalau kita misalnya mau rebuke, misalnya saya nggak setuju sama prinsipnya Cindy misalnya. Tujuannya saya ngomong itu buat apa? Apakah kalau saya emang buat supaya saya menang argumen, saya akan stop. Dan itu emang butuh waktu bertahun-tahun sih itu untuk belajar itu gitu kan. Biasanya emang salah lu gitu kan. Tapi ya sekarang prinsipnya kalau emang ada itu tujuannya apa? Kalau tujuannya itu kita cuma untuk menggurui, saya mending stop. Jadi kayak itu proses diam lagi. Dan mungkin berpikir gimana caranya ya bisa mendengar lebih baik lagi, karena salah satu love language-nya sini itu dia butuh waktu, dia butuh didengarkan, dia butuh presence, gitu. Jadi itu sih. Oke. Ini mungkin saya mau nanya ya, ini ya. Ini kan ada kemiripan ya dari dua pasangan narasumber kita. Mereka tuh punya kemampuan untuk cooling down gitu ya, punya kemampuan. Mungkin kan karena apa ya? Kebiasaan kayak begitu, kemampuan untuk cooling down dulu, nggak kadang-kadang kan biasanya kalau itu kan nyerocos ya udah ditanggepin jadi berkembang, tapi saya rangka dua-duanya punya kemampuan untuk lebih ini ya, mencoba cooling down gitu ya istilah saya, atau ada istilah lebih teknikal dan teoritis. Silakan. Iya Pak Jeffrey, terima kasih buat pertanyaan itu bagus sekali sih, pertanyaan dan sulit sekali gitu kan. Tapi saya dengarnya justru nggak apa-apa tuh buat para istri untuk ngambek. Saya dengarnya begitu justru nggak. Just joking. No, tapi yang mungkin I think the key point is self-awareness is very very crucial here. Sama dengan saya bisa resonate dengan Cindy dan Aditya mungkin ya. Mungkin buat Cindy dan Aditya 5 tahun pertama, tapi terus terang buat saya dengan Yonatan butuh waktu lebih lama untuk perkenalan kami gitu dalam masa pernikahan 10 tahun pertama. Saya pikir itu really just adjustment, getting to know each other better gitu. Dan one of the things yang saya pikir key point-nya justru konflik kita kalau saya look back ya, karena kita benar-benar kurang self awareness bahwa di dalam diri kita ada sesuatu hal yang justru melukai pasangan saya gitu. Saya nggak ngerti itu dan saya nggak nyadar. Di situ key awareness-nya. Sampai saya menyadari bahwa cara saya begitu itu ternyata dia nanggepnya begitu. Padahal saya nggak maksud begitu, tapi dia nanggepnya begitu. Nah itu butuh memang ya butuh komunikasi, butuh cooling down, butuh after conflicts di mana saya dan pasangan saya gitu ya bisa dengan lebih terbuka gitu dan lebih bisa menerima saya begini, gini maksudnya gitu ya. Keywordnya ya self awareness buat saya. Dan di situ juga kenapa banyak di dalam counseling session dibutuhkan itu. Jadi kadang-kala ya mungkin ada butuh orang ketiga gitu untuk yang nge-bridge, membantu istilahnya untuk menginterpretasikan, lebih bisa mengerti gitu. Kenapa dia karena ya kalau saya boleh menggunakan terminologi ya di dalam konflik itu kan on the surface memang ada pertikaian konflik ya. Tapi kita selalu menggunakan terminologi ini ada underlying yang lebih dalam gitu ya. Di dalam diri kita semua, pattern-pattern yang kita bawa sehingga yaitu menimbulkan konflik. Nah, dengan meng-highlight secara perlahan-lahan itu membantu bring awareness, self-awareness tentang diri kita. So itu membantu keharmonisan lebih baik, komunikasi lebih baik gitu ya, dan hubungan juga interaksi. Oke, jadi itu yang mungkin Adit tadi sebutkan secara praktikal itu dia nanya sama diri sendiri, kalau saya mau argue dengan Cindy, kalau tujuannya supaya saya menang, udahlah ngapain diomongin gitu ya, karena seperti itu lebih kayak mau menang-menangan. Itu contoh tadi yang saya tangkap self awareness dari Adit begitu ya. Kalau dari Pak Anwar itu kan tadi
Pak Anwar menyadari biasanya kalau masalah tuh suka kebawa ke rumah. Kemudian dari kesabaran Cilinda, ya, kemudian bisa mengizinkan untuk Pak Anwar ngemodalin. Kemudian Pak Anwar malah jadi berubah, pelan-pelan bisa lebih nge-reduce dan ngerem hal itu. Itu kayak semacam itu ya, self-awareness. Oke, thank you. Rekan-rekan yang mengikuti talk show ini dipersilahkan kalau akan menanyakan sesuatu ya, mungkin kepikiran, sehingga mungkin minta pengalaman atau sharing dari rekan-rekan narasumber, atau juga mungkin nanti bisa saya atau Inge yang coba share sedikit pemahaman kami ya. Silakan ya, 1-2 pertanyaan, kita masih punya waktu. Sambil kesempatan ini adalah pertanyaan terakhir untuk para narasumber. Boleh nggak di-sharingkan ya oleh masing-masing ya. Pak Anwar ini ceritakanlah momen tertentu yang khusus, yang spesial, di mana Pak Anwar ini merasa, aduh itu saat itu ya, padahal saya lagi kritikal atau lagi susah, tapi kok Cilinda ini kelihatan sekali menopang saya, mengasihi saya, dan seterusnya. Demikian juga nanti Adit dan masing-masing Adit dengan Cindy lah ya, gitu ya. Silakan mulai dari Pak Anwar dulu. Oke, Pak. Jadi saya mungkin ada satu yang saya lewatkan ya. Jadi sebenarnya kita udah komitmen waktu pernikahan itu saling menerima, itu mungkin tuh poinnya mungkin belum saya sebutkan ya. Jadi sifat saya yang mungkin cukup ya mungkin arogan ya, kalau saya melihat ya sekarang ngomong tuh malu juga. Nah, jadi itu diterima oleh Linda. Jadi mungkin itulah yang bisa, dan saya juga menerima dia, mungkin ya adalah bawel gitu ya, karena perempuan kan hal-hal kecil itu kadang diributin itu. Nah, tapi kita udah nggak mau merubah gitu. Kita berdua sepakat untuk menerima. Mungkin itu poinnya yang saya lupa tadi katakan ya. Itu mungkin cukup rahasia. Nah, udah itu pertanyaan terakhir ini ya, yang saya cukup senang itu istri saya gimana. Saya cerita ya. Jadi kalau saya saya orang ini sebenarnya juga terlalu ego lah ya. Egosentrisnya besar. Jadi di dalam pekerjaan biasanya kalau saya misalkan mau invest sesuatu, mengerjakan sesuatu, kalau udah maunya saya itu biasa udah susah gitu diubah. Nah, biasa sebelum itu kan pasti ya kita rundingan, ya mungkin Linda juga nggak setuju atau banyak hal lah. Tapi saya tetap jalan aja biasanya. Saya tetap jalan, pokoknya ya harus jadi gitu. Dan saya paling senang itu dari dia. Terakhir dia ngomong apa? Oke, dia tetap mendukung saya. Ya. Dia tetap mendukung apapun keputusan saya. Nah, itu yang saya mungkin juga sesuatu yang mungkin itu terus menggaung ya di pikiran saya, bahwa inilah sebenarnya dia adalah seorang penolong. Walaupun pada saat yang saya jalankan itu gagal, dia tidak akan ngungkit. Wah, udah saya ngomongin ini kamu nggak percaya. Ya, dia diam aja. Banyak lah. Jadi banyak dengan teman, dengan banyak itu gagal, tapi dia nggak ributin lagi. Itu dulu saya udah omongin. Nah, ini saya paling seneng. Nah, maka kita sama-sama bisa menyelesaikan problem itu. Saya rasa ini yang paling saya senang lah, bahwa dia memang benar-benar dukung saya. Terima kasih. Terima kasih Pak ya, sharingnya ya, sangat buat saya pribadi sangat menginspirasi ya. Kadang-kadang kita kalau merasa benar kan pengennya tuh kan begitu ya, tapi ini nggak dilakukan ya, luar biasa ya. Dan itu muncul dari sangat basic sekali. Tadi Pak Anwar men-sharingkan satu hal yang ingin di-sharingkan tapi baru terakhir tadi sharingkan tentang masalah saling menerima ya. Basically-nya dari situ dulu ya. Sekalipun kadang-kadang tadi disebutkan beda pendapat sekalipun sebetulnya nggak mendukung, tapi kalau tetap mau dijalankan oleh Pak Anwar, Cilinda bilang ya sudah saya mendukung. Itu adalah bentuk penerimaan yang luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya. Silakan Adit atau Cindy dulu. Kalau buat saya sendiri sih biasanya emang kerjaan sih. Jadi emang biasanya kalau masalah kerjaan saya nggak banyak bawa ke rumah. Jadi kalau mukanya saya lagi suntuk banget, bete banget, sini pasti kerasa. Kenapa di kantor? Tapi biasanya kalau enggak ya dia mungkin karena sense-nya dia cukup kuat gitu. Buat aku biasanya kalau emang ada problem, aku cuma cerita begini, tolong doain supaya bisalah kuatkan untuk menempuh. Tapi yang paling senang itu aja sih, doain. Jadi lebih seger, besok aku akan lebih seger biasanya. Bisa lebih ada perspektif baru dan sebagainya. Dan dia nggak berusaha menggurui atau nggak berusaha ngasih solusi, cuma ya udah dengerin.
doain. Itu dari sisi aku. Oke. Cindy, silakan. Kalau buat aku pribadi yang paling berkesan buat aku tuh pada waktu yang 10 tahun yang lalu ya, yang sampai sekarang itu masih keinget sama aku. Jadi ketika pertama punya anak, Kirana, itu aku punya kesulitan untuk yang namanya sebagai seorang ibu, pertama kali mau jadi ibu, itu punya wish di mana aku bisa kasih ASI langsung gitu ya. Tanpa dengar cerita dari orang-orang, oh iya, apa maksudnya susah dan segala macam. Nah itu karena aku juga karakternya itu perfectionist gitu ya, jadi punya apa namanya idealis gitu ya. Oh iya gitu ya ini. Tapi pada kenyataannya pada saat itu aku nggak bisa gitu, susah. Dan juga kurang dukungan dari orang tua, karena mungkin orang tua melihat, oh duh anak nangis, aduh repot banget lo kasih ASI pertama, wah udah cepetan gitu. Dan pada saat itu aku juga jadi berpikir, apakah pada saat itu aku ada di level aku mengalami stres juga gitu loh sebagai ibu baru gitu. Udah gitu aku nggak bisa ngasih karena Kirana juga jadi cukup rewel ya, akunya juga mungkin jadi nggak tenang gitu. Tapi yang aku salut itu Adi tuh tetap memberikan support yang positif gitu ya. Ya kamu bisa, kamu coba lagi, kamu coba lagi, kamu coba lagi. Tapi at the end itu pada akhirnya aku harus menerima kenyataan kalau memang aku tidak bisa memberikan ASI langsung pada saat itu. Itu pun udah, itu lewat. Ternyata ditambah lagi ada kejadian di mana mamiku di sini nemenin untuk bantu-bantu. Ternyata pada saat itu pun insiden di mana mamiku juga sakit. Kakinya nggak bisa membantu, masuk ke UGD. Dan itu yang kedua, tuh kayak aduh udah nggak bisa kasih ASI, terus mamiku sekarang seperti ini. Terus setelah itu Adit juga masih tetap terus membantu gitu ya. Aku bawa mamiku ke rumah sakit, terus Adit di rumah jagain Kirana, bantuin, maksudnya aku udah sediain ASI-nya ya, dengan terus campurkan dengan formula. Terus belum selesai itu, Adit itu apa namanya ada masalah di telinganya gitu ya, ada semacam kayak infeksi gitu, harus dioperasi. Jadi pada saat itu aku memang nggak, mungkin ada beberapa yang tahu gitu ya di GPBB yang maksudnya membantu kami gitu ya. Itu juga pentingnya aku merasakan hal support juga dari spiritual friend yang ada di dalam komunitas GPBB. Itu yang aku tidak pernah lupa. Dan di masa-masa di mana waktu Adit harus dioperasi itu ada infeksi, dia tuh juga masih kasih dukungan gitu. Jadi waktu itu aku berasa kayaknya sepertinya, aduh kayaknya aku depresi nih ya, tapi ya mungkin level depresinya atau stresnya nggak sampai membuat aku melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi aku jalanin gitu ya. Terus Adit juga perlu dibersihin lukanya, harus dibersihin setiap hari, terus mandi juga perlu dibantuin, dan saat itu aku mesti kasih ASI, ngurusin Kirana, mamiku sakit. Jadi itu momen di mana aku merasakan aku hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku tuh nggak sanggup loh kayaknya kalau kayak begini gimana ya gitu ya. Tapi melihat itu aku merasakan sekali gitu ya support yang sangat mendukung tuh dari Adit. Dia mungkin ya pastinya dia mendoakan, dia memberikan lewat kata-kata yang sama sekali tidak menjudge atau menyalahkan. Aduh lu tuh gimana sih gini. Nggak ada yang namanya tuh kan. Nah, jadi selama kita berelasi itu, Adi tuh nggak pernah, di mana aku kadang melakukan mungkin keputusan yang salah, dia nggak pernah mengatakan, tuh kan tahu gitu, tuh kan. Nah, sedangkan aku tuh merasa, aduh, ini salah nggak ya keputusan ini. Jadi peristiwa itu yang membuat sampai detik ini tuh menjadi sesuatu yang paling berkesan gitu buat aku, di mana dia tuh nolongin banget, sedangkan dia dalam kondisi yang tidak fit gitu. Jadi semua pada saat itu tuh kayak roller coaster gitu. Jadi kalau aku ingat, aku sangat bersyukur sekali gitu ya untuk juga kebaikan Tuhan kepada keluarga kami gitu. Itu yang aku lihat refleksi 10 tahun ke belakang itu kayaknya, aduh bener-bener kayaknya saya nggak sanggup deh kalau saya sendiri gitu loh pada saat itu. Karena saya merasa mungkin pada saat itu kadang-kadang kalau ngebahas ya, biasanya share sedikit, biasanya tiap tahun, setiap anniversary kami,
kalau kita pergi makan berdua, kita tuh selalu mereview gitu loh. Kita tuh relasi kita tuh udah sampai di mana sih gitu loh. Maksudnya dalam arti apa yang sudah berubah, apa yang kita bisa improve gitu. Jadi setiap tahun tuh pasti kita kayak ya ada gitu ya bincang-bincang berdua, terus oh iya mungkin kayaknya iya udah mungkin menangani masalah lebih santai, nggak sepaneng mungkin kayak dulu gitu ke berapa tahun yang lalu gitu. Jadi itu yang aku rasain, kayaknya aku bersyukur sekali gitu ya punya partner pasangan tuh Adit gitu, di tengah kecuekan dia gitu, di tengah yang mungkin perbedaan karakter antara yang perfeksionis dan yang cuek aja gitu, tapi aku melihat itu anugerah dari Tuhan gitu. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih. Itu pasti memori yang sangat positif, yang sangat kuat ya. Jadi saya mungkin boleh usul kepada yang semua mendengarkan talk show ini, kalau ada momen-momen semacam itu direkod baik-baik begitu ya. Kalau lagi sebel, nah itu diputer untuk menolong kita mereduce kesebelan kita kali gitu ya. Ini saya ada ini ya, apa namanya, kalau memungkinkan ya, tapi jangan sampai jadi beban ya. Cilinda mungkin mau menyampaikan sesuatu setelah dengar semua ini, kalau ada ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Mungkin kesan tentang Pak Anwar sedikit yang positif atau apa ya, mau ingin mengomentari sedikit silakan. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, jangan merasa tertekan ya karena ini ya. Ada sesuatu? Biasanya saya itu orangnya suka khawatir. Nah, itu kebalikan dengan Pak Anwar. Dianya orangnya optimis banget. Nah, ini saling mengisi jadinya. Dianya bisa meredam kekhawatiran saya. Saya suka berpikir jauh ke depan gitu. Nah, itu aja. Jadi dia selalu menenangkan saya. Itu yang saya sangat menghargai. Oke. Ya, terima kasih ya Cilinda untuk sharingnya. Oke. Jadi kita sudah selesai. Terima kasih ya untuk Pak Anwar, Cilinda, untuk Adit, Cindy ya untuk sharing-sharingnya. Buat saya pribadi juga mengingatkan ya ada masa-masa indah saya dengan Lili ya. Jadi itu mesti diulang lagi ya, untuk menguatkan relasi kami. Nah, karena tujuan dari talk show ini adalah dipakai untuk dinikmati bersama di dalam pertemuan K2, maka saya siapkan sejumlah pertanyaan ya. Silakan di slide berikutnya. Jadi nanti setelah mendengarkan talk show ini, mohon di kelompok K2-nya di-sharingkan ya secara personal. Satu, dari semua talk show ini, materi-materinya, ada nggak hal yang menarik yang menjadi pelajaran, begitu ya? Itu bisa sharing ke situ. Atau yang kedua, ya dari saya ya sebagai yang ikut di K2 itu memikirkan, ya menurut saya di saat kapan pasangan itu membutuhkan pertolongan. Tujuan dari pertanyaan ini supaya jadi sayanya belajar mikirin dia, tidak jadi I gitu ya. Karena kalau di-sharingkan kapan kamu merasa membutuhkan jadi saya. Nah ini sengaja desainnya malah dibalik. Ya pertanyaannya adalah menurut Anda kapan pasangan Anda membutuhkan bantuan? Nah itu sengaja pertanyaan untuk membuat sayanya belajar mikirin pasangan. Oke. Yang berikutnya, nah kemudian apa yang akan saya lakukan kalau itu dalam pergumulan atau kebutuhan untuk diperhatikan dan ditopang itu. Yang ketiga, ya ini bersama. Ya kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk makin saling mendukung dan makin saling mengasihi pasangan. Ini pertanyaan yang lebih umum. Gitu ya. Jadi diharapkan dengan sharing semacam ini di kelompok-kelompok K2 ini suatu yang lebih praktikal ya karena kan kebutuhannya masukannya dibutuhkan juga hal praktikal. Ini sangat praktikal, ini sangat real, kebutuhan saling menopang sebagai suami istri di dalam kesulitan hidup. Jadi saya mendorong beranikan diri untuk belajar sharing. Nah, waktu pasangan-pasangan saling sharing, kita juga sebenarnya lagi saling mendengar. Oh, ternyata bisa begitu ya. Dan bagaimana menanganinya atau bagaimana meresponnya dengan lebih positif. Jadi bisa saling belajar pasangan-pasangan kita di dalam kelompok kecil kita. Ya, demikian kira-kira ya yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk mengikuti sampai sejauh ini. Kita akan tutup dalam doa ya. Siapa nih yang kita akan minta tutup doa? Ingat. Pak Theo. Pak Theo tadi sudah mau izin live kalau nggak salah ya. Masih ada.
Masih ada Pak Teo. Oh, Oh, masih terserah ada. Pak. Oke. Masih. Ya Pak Teo doain kita semua. Oke. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, dalam satu pernikahan, selalu terjadi kami menikah dengan orang yang sebagian besar sifat dan karakternya bertolak belakang dengan kami. Kami tidak tahu mengapa Tuhan menjodohkan kami dengan orang yang bertolak belakang, lebih banyak bertolak belakang. Terima kasih karena ada pesan tersembunyi dari Tuhan ketika kami menikah dengan orang yang sejujurnya sangat berbeda dan bertolak belakang. Kiranya Tuhan tolong kami menangkap pesan dan boleh melanjutkan pernikahan kami dengan orang yang berbeda dengan kami. Tuhan berkati Pak Anwar, Ibu Linda, Tuhan berkati Adit, Tuhan memberkati Cindy, Tuhan memberkati mereka yang sudah menjalani pernikahan 33 tahun, 14 tahun, dan yang telah share kepada kami, berbagi pengalaman kepada kami. Tentu kami akan melanjutkan di K2 kami dengan pengalaman-pengalaman kami di masa pernikahan kami. Kiranya pembahasan ini lebih memperkuat pernikahan kami, sehingga kami boleh berjalan terus walaupun harus melewati berbagai perbedaan, berbagai kesalahpahaman, tetapi kami akan tetap saling mengasihi sampai maut memisahkan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih banyak ya Pak Anwar, Ya, Adit, sama-sama, Bapak. Ci Linda, Terima kasih, Pak. Din. Thank you semuanya. Thank you, Thank everyone. you. Thank you. Thank you semua. Bye. Terima kasih. Terima kasih.